teman-teman bahwa rencana relokasi kelurahan yang awalnya dulu desa itu ada 3 tempat disebutkan, yaitu yang RW 16 itu karena luas. Kemudian adalah kantor kelurahan, nah itu kantor desa milik warga, jadi statusnya sekarang 4 kelurahan itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Ama pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025. Di sini terjadi keributan antara 2 kubu ya guys ya. Kubu yang satu itu dari jamaah Masjid Raya Jatimulya ya teman-teman, dan yang satu kubu lagi dari desa atau dari kelurahan Jatimulya ya, yang di sini sedang memperebutkan tanah kosong yang ada di depan masjid ini teman-teman, yang nantinya akan dijadikan kantor kelurahan ya. Dan di sini sudah dipasang pagar teman-teman oleh kantor kelurahan, dan sempat terjadi keributan tadi ya. Dan di sini banyak sekali Bapak Satpol PP dan Bapak TNI juga Bapak polisi yang ikut mengamankan lokasi kejadian teman-teman ya. Dan kita lihat di sini sepertinya masih ada penolakan dari warga setempat ya, atau dari jamaah masjid yang tidak merelakan lahannya dijadikan kantor kelurahan teman-teman. Dan di sini kita lihat Bapak Satpol PP yang berkumpul, dan di sana ada Bapak TNI juga. Dan ini tadi pagar yang sudah dipasang sempat rubuh teman-teman, ketiup angin, soalnya pondasinya kurang kuat ya, karena cuman dipendem doang teman-teman, belum dikasih coran ya, cuman dipendem pakai tanah doang, belum dikasih coran. Jadi tadi sempat rubuh ya, ketiup angin, dan langsung disorakin oleh kubu yang satunya teman-teman. Dan sini kubu yang dari kelurahan nih teman-teman ya, sangat banyak sekali, hampir ada 1000 orang lebih yang menggeruduk atau yang akan memagar lokasi ini teman-teman. Dan ini pelang yang sudah dibongkar oleh kubu dari kelurahan ya teman-teman ya. Tadi sempat terjadi keributan teman-teman, atau terjadi bentrokan antara 2 kubu ya teman-teman ya, dan sempat terjadi pemukulan juga. Untungnya ada Bapak TNI yang melerai. Kalau tidak ada Bapak TNI, entah apa yang terjadi ya teman-teman ya. Iya, yang haus. Merah, haus sampai merah. Yang haus, yang haus. Ada. Bila tanya KTP-nya gimana? Enggak ada. Pasang. Mana? Dan setelah dipasang pagar, di sini dipasang spanduk ya teman-teman, dan bertuliskan mohon doa dan dukungannya akan segera dibangun kantor kelurahan Jatimulya teman-teman.
Dan di sini kubu yang ada di sini jamaah dari Masjid Jatimulya teman-teman ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kalah banyak dengan kubu dari kantor kelurahan ya teman-teman. Dan ini jamaah yang menolak adanya pemagaran lahan teman-teman ya, yang untuk dijadikan kantor kelurahan. Mereka semua berkumpul di depan masjid ya, dan ibu-ibunya kumpul di sana teman-teman, di bawah pohon. Yang intinya ingin memaksa membangun kantor lurah Jatimulya di lahan Masjid Raya. Ini sudah berjalan itu 2-3 tahun kita menolak, tapi tidak pernah didengar. Dan sudah 5 kali memaksa datang sini terjadi benturan, dan ini mungkin hari terakhir akan terjadi benturan dari pihak Pemda dengan kita. Kedatangan dari Pemda pun ke sini kita tidak diberitahu, kita hanya tahu dari informasi-informasi bahwa mereka hari ini akan memagar dan memasang plang dimulainya pembangunan kantor lurah. Padahal itu sudah menolak dari lama. Kenapa kita menolak? Itu yang pertama adalah karena lahan yang ada Masjid Raya ini, Fasos Pasum, yang dulunya diperjuangkan oleh masyarakat perumahan tahun 90, 91, 92 sampai 93. Dulu di sini udah berdiri pondasi-pondasi, tembok-tembok yang akan didirikan ruko, tapi kita ambruk-ambrukin oleh warga masyarakat perumahan waktu itu. Nah, setelah selesai, akhirnya disepakati antara warga perumahan, pengembang, dan Pemda bahwa lahan ini digunakan untuk Masjid Raya beserta pendukungnya untuk perparkiran dan lahan untuk kepentingan masyarakat gitu. Kemudian sebagian lagi berdiri SMP negeri, sebagian lagi SD negeri, sebagian lagi puskesmas dan lain-lain gitu. Nah, ini sudah 35 tahun kita rawat, kita biayai, digunakan oleh masyarakat. Dan lahan ini adalah satu-satunya di lingkungan perumahan Jatimulya yang bisa untuk manuver kegiatan masyarakat. Contohnya, ini kalau Jumatan penuh di sini dengan orang-orang yang akan sholat Jumat parkir di sini. Itu setiap Jumat. Kemudian setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada tempat lain di sini kecuali di sini. Itu pun bikin macet juga sudah, walaupun sudah ada lahan ini. Kemudian di sini ada SD Negeri 2, ada SMP Negeri 2, ada SD swasta 1, ada SMA Negeri, ada SMA swasta, Nurul Fikri segala macam. Itu tiap kegiatan sekolah itu manuver kegiatan kendaraan itu hanya satu-satunya di tempat ini, nggak ada tempat lain. Sehingga ini halaman Fasos Pasum ini bukan untuk sekedar juga untuk digunakan oleh umat Islam, tapi juga warga perumahan dan sekitarnya. Tanpa ini akan mengganggu ketertiban lingkungan. Itu yang bisa tak sampaikan. Kalau total keseluruhan wilayah luas dari Fasos Masjid Raya ini berapa totalnya, dan berapa yang nantinya akan digunakan untuk kantor kelurahan? Yang saya dengar, kantor kelurahan yang akan dibangun itu luas bangunannya itu 600 meter. Ya, 600 meter persegi yang saya dengar. Total area ini Ada 5.200 kan? Nah, tapi luas gini pun kalau lagi Jumatan, lagi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian SMA segala macam aktivitas keluar dengan bus-bus besar itu nggak menampu. berarti hampir 20% yang dipakai kantor kelurahan. Nah iya, kantor kelurahan kan nggak cukup dengan hanya gedungnya saja kan, berarti nanti juga akan mengurangi lahan-lahan kebutuhan untuk umat pada masyarakat. Ya, ada faktor pendukung biasanya. Ya iya, namanya Masjid Raya, kalau nggak ada sarana pendukung perparkirannya gimana coba? Bapak-bapak udah melihat nih di sini banyak masjid besar, tapi ada nggak lahan untuk perparkirannya di sekitar sini? Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa dan saya apa kapasitasnya di sini? Saya Bapak Suratman, saya pengurus Masjid Raya. Saya pengurus Masjid Raya. Ya, DKM. Saya bukan DKM, saya ketua yayasan. Ketua yayasannya saya. Mungkin apa lagi yang mau perlu ditanyakan? Untuk harapan ke depannya nanti
harapan kedepannya adalah lurah sendiri pernah menyampaikan bahwa rencana relokasi kelurahan yang awalnya dulu desa itu ada 3 tempat disebutkan, yaitu yang RW 16 itu karena luas itu, kemudian adalah kantor lama, itu kantor desa milik warga, jadi statusnya sekarang numpang. Kelurahan itu salah satunya sebagai alternatif pindah, tapi harus dibebaskan. Kemudian nunjuk juga di sini, memang nunjuk juga di sini. Nah, kita menolak karena kita ini sudah lama mengurus, kita ini perjuangan, kemudian ini hanya minta mengelola untuk kepentingan masyarakat dan umat. Sebenarnya kita bukan bisnis kita ini. Kami ini sebagai pengurus bukan dapat duit, tapi malah kurang duit. Itu aja. Jadi kita ini yayasan bukan yayasan yang mencari duit, bukan yayasan bisnis yang kayak Torik Binjat itu. Di sana itu ada yayasan Torik Binjat, itu lahan Pasos Pasum, dulu kita yang berjuang, tapi sekarang digunakan untuk lahan bisnis oleh yayasan Torik Binjat itu. Kalau mau masuk sekolah situ, itu uang muka aja 20 juta. Nah itu, kenapa itu malah nggak di UT-UT, sementara ini yang pure kita untuk kepentingan masyarakat, pengurusnya malah banyak berkorban. Kok diresein? Sementara ada tempat lain yang 8.000 meter di RW 16 itu hanya ada 1 bangunan kantor RW, yang lainnya itu kosong blok, tetapi sekeliling lapangan itu ada lapak-lapak liar. Kalau menurut kita, yang ngambil siapa uangnya nggak tahu. Ya Pak, mohon maaf, tolong jelaskan ini lokasi ini desa apa atau kelurahan apa gitu Pak, secara detailnya, karena biar nggak bimbang nanti ininya. Kalau ini desanya ya desa kelurahan Jatimulya, kecamatan Tambun Selatan. Desa apa kelurahan ya Pak? Kelurahan yang jatuhnya. lurah tadi Pegen Negeri lurahnya, ASN. Dulunya desa dulunya. Iya. Kalau ini RW-nya 15, RT-nya ada 7 RT-nya di sini. Soalnya kalau statusnya masih desa, otomatis kan dari desa kan punya TKD, tanah atas desa kan bisa dimanfaatkan ya. Kalau kelurahan ya mungkin ya itu mungkin ini. Ya kalau masalah itu saya nggak paham, tapi saya dengar ada kas desa itu, ada lapangan RW 7 itu mungkin berapa ribu meter, atau di Legon juga saya dengar ada. Itu saya nggak tahu lah itu kenapa harus demikian. Yang jelas akhirnya dengan rencana kelurahan ini timbul benturan antar masyarakat, konflik horizontal, sesama agama, sesama warga yang tadinya awalnya itu rukun-rukun, damai-damai, ya sekarang jadi pada ribut karena terpengaruh sana sini gitu kira-kira. Nah, berapa lama Pak permasalahan ini? Ini udah mungkin hampir 3 tahunan, tetapi yang parah dalam tahun ini kita terjadi mungkin 8-9 kali pertemuan, 3 kali di dalam ruangan, 6 kali mungkin dengan hari ini tuh di lapangan sini, dan selalu benturan. Dan intinya kita menolak, itu ada bang-bang di sana itu kita menolak. Kita udah ketemu pejabat bupati, tapi nggak pernah didengar. Di sana ada rekomendasi dari anggota dewan, ya, ada rekomendasi yang menyatakan ketua DPRD itu kepada gubernur silahkan untuk memindahkan rencana pembangunan kantor kelurahan di RW 16. Itu ada di sana rekomendasi dari wakil rakyat ketua DPRD. Tapi kenapa itu juga nggak diabaikan itu? Diabaikan. Jadi kita berpedoman juga kepada rekomendasi wakil kita lah, ketua DPRD Kabupaten. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, saya sama-sama. Pulang kita saling mendoa, tolong bantuan doanya untuk supaya harapan warga masyarakat sekitar sini Jamaah Masjid Raya terkabulkan, supaya rencana kantor lurah itu dibangun tapi tidak di lahan ini, tapi di RW 16. Ya, semoga ada jalan tengah ya. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, terima kasih sama-sama.
terlihat banyak sekali Satpol PP dan TNI dan juga polisi yang berdatangan ya guys ya. Dan di sini kubu dari jamaah masjid ya guys yang berkumpul di sini. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Cuman ada hampir 100 orangan ya guys ya, jamaah masjid yang berkumpul di sini guys. Sedangkan kubu dari kelurahan, oh terjadi pemukulan guys, ribut guys, ribut guys. Dibayar berapa itu? Tukar yang ini bawa barang yang tidak bayaran bawa barang. Tangkap. Biarin aparat yang ambil. Jangan ke komando. Sudah dipasang ya guys ya. Di sana banyak bapak TNI yang sedang istirahat di depan warung ya guys ya. Dan dari kubu yang melakukan pemasangan pagar sudah mulai pada balik ya guys ya, tinggal hanya beberapa warga yang masih berkumpul di sekitar lokasi ini teman-teman. Ini kubu dari Pak Lurah ya yang akan melakukan pemasangan pagar. Dan ini spanduk nanti yang akan dipasang di pagar ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video pada siang hari ini part yang keduanya ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum komen silahkan tinggalkan komen dulu teman-teman, dan jangan lupa di like ya, di like sebanyak-banyaknya teman-teman, bantu like sampai 1000 like ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang udah menonton video saya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan digampangkan balik rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.